kue bolu, kue bolu, kue bolu. Seribuan, seribuan, seribuan. Ya dibeli, dibeli, dibeli. Kue bolu, kue bolu, kue bolu. Loh Alia, kamu jualan lagi? Bukannya kemarin udah sepi juga? Gak capek ya tiap hari duduk situ terus? Mungkin cita-cita kamu pengen punya warung di depan sekolah kali ya? Atau jadi chef keliling sambil bawa loyang di tas gitu? Hahaha. Emangnya kenapa Dimas? Aku gak capek kok. Aku bantu ibu supaya bisa terus sekolah. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku sih jalan-jalan aja. Oh iya, tapi kuemu ini kelihatannya kurang menarik deh. Siapa yang mau beli kalau kayak gini? Kuenya keras tuh, bisa jadi batu nanti. Atau bisa juga buat ganjel pintu kalau terlalu keras kali ya. Dengan sedikit gemetar, Alia tetap menjawab dengan lembut. Ini kue resep lama dari nenekku. Banyak yang suka kok. Gak keras kok ini. Yaudah aku coba ya, bener ya. Kemudian Dimas mencicipi kue itu. Baru satu gigitan kemudian ia melempar kue itu ke tempat sampah. Ups, jatuh kuenya. Tapi kayaknya tempatnya emang di situ sih. Rasanya nggak enak. Ini keras ini kue ini. Kayaknya nggak bakalan laku deh kuemu itu. Sambil meninggalkan Alia, Dimas berjalan kemudian menoleh. Ya udah bilangin aja ke ibumu, jangan capek-capek bikin. Nggak ada yang mau beli juga. Mata Alia berkaca-kaca, tapi tidak menangis. Hari ini aku merasa kecil, tapi suatu saat aku akan menjadi besar. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk buktikan bahwa aku bisa. Tahun demi tahun pun berlalu. 10 tahun kemudian, keduanya dipertemukan dalam kondisi yang sangat berbeda. Kayaknya aku kenal deh sama gadis itu. Tapi siapa ya? Oh iya, itu kan Alia. Kok dia jadi kelihatan berbeda ya? Coba aku samperin deh kalau gitu. Selamat datang di Cafe Alia. Mau duduk di dalam atau di luar, Kak? Dimas sedikit kaget, lalu bertanya. Alia? Iya. Oh, Dimas ya? Lama nggak ketemu kita. Ini tempat kamu? Iya, ini kafe aku. Aku bangun bareng ibu. Bener-bener gak nyangka ya. Dulu kamu jualan kue di depan sekolah. Iya, dan gue itu sekarang jadi menu paling laku di sini. Dimas pun terdiam. Ada rasa bersalah di wajahnya. Alia, dulu aku keterlaluan ya. Aku minta maaf Alia. Aku mungkin dulu terlalu menghinamu. Dimas, aku nggak pernah lupa. Tapi aku juga nggak dendam. Aku sudah memaafkan semuanya. Karena kejadian itu, aku jadi lebih kuat. Terima kasih ya. Terus ini tadi kamu mau kemana? Aku biasa jaga parkir di daerah sini. Yaudah, aku buatin kamu satu porsi kue spesial ya. Oh tidak usah Alia. Aku buru-buru. Tadi mau jemput temanku dulu. Dimas pun pamit dan segera pergi. Dalam hatinya, ia cukup menyesal apa yang dilakukan kepada Alia 10 tahun yang lalu. Ia menuju ke rumah Ray, seorang teman dekat yang juga satu sekolah dengan Alia. Dari mana kamu Dimas? Kok wajahmu agak beda dari biasanya? Biasanya kan energik begitu, tapi siang ini kok kayaknya ada yang kurang gitu. Sedikit kurang semangat. Aku barusan ketemu Alia. Alia, yang dulu kita ledekin tiap pulang sekolah. Yang jualan roti bolu itu. Iya, dia sekarang punya kafe keren banget. Aku bahkan malu waktu ngobrol sama dia tadi. Ingat zaman dulu kan sering kita ledekin dia itu. Bahkan kita hina-hina kan. Serius kamu? Wah, 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 wah. Itu namanya karma bro. Iya, aku gak nyangka. Yang kita hina waktu itu ternyata lebih hebat dari kita semua sekarang. Kadang ya, orang yang kita remehkan justru yang paling kuat bertahan bro. Iya, hari ini aku belajar satu hal. Jangan pernah ngeremehin orang yang lagi berjuang. Karena kita tidak tahu takdir Tuhan suatu saat nanti itu seperti apa.
Dalam hidup ini memang jangan sekali-kali kita meremehkan seseorang atau siapapun orang yang berada di sekitar kita, meskipun kondisi kita sedang dalam keadaan yang terbaik. Karena kita tidak tahu takdir Tuhan suatu saat nanti akan seperti apa. Mereka diam sejenak dan hanya terdengar suara motor lewat yang berlalu lalang, menemani lamunan mereka di masa lalu.